Tuhan Allah Bapa kita dan persekutuan dengan anak Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita diberangkatkan melakukan tugas panggilan kita dengan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Galatia 5 ayat 22. Tapi saya akan bacakannya sampai dengan ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya dan yang sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seharusnya kita adalah orang-orang yang telah dipenuhi dan diurapi dengan Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya sekarang, betulkah kita sudah diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan apakah tandanya bahwa kita sudah menerima urapan Roh Kudus? Dalam satu kesempatan Tuhan Yesus mengatakan firman-Nya demikian, dari buahnya engkau mengenal mereka. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang diurapi Roh Kudus, tentunya buah iman, buah orang-orang percaya adalah buah-buah roh. Maka sekarang mari kita ukur apakah kita menerima urapan Roh Kudus itu dengan mengukur dari buah-buah roh yang telah saya bacakan bagi kita, yaitu nas bacaan pada hari ini. Apakah buah roh tersebut? Buah roh di sini dikatakan yang pertama sekali yaitu kasih. Orang yang menerima Roh Kudus pasti harus bisa mengasihi yang pertama Tuhan Allah dengan segenap kehidupannya totalitas, dan dengan kasih dengan Tuhan mampu mengasihi sesama. Apakah kita sudah mengasihi sesama? Mari kita jawab sendiri. Yang kedua yaitu sukacita. Sukacita yang diurapi oleh Roh Kudus bukan sukacita karena semua keinginannya tercapai, tetapi sukacita karena kebenaran dan juga firman Tuhan dapat terwujud. Maka sukacita itu adalah sukacita yang dari Roh Kudus, bukan karena dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan waktu yang ada. Yang berikut, damai sejahtera. Damai sejahtera orang beriman adalah ketika dia diam di dalam Tuhan, sehingga dapat berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, kesabaran. Orang yang diurapi Roh Kudus pasti akan sabar dalam segala sesuatu. Kalaupun ada kesesakan dan penderitaan, dia memiliki kemampuan bertahan karena kesabaran, karena dalamnya ada pengharapan bahwa esok pasti lebih baik daripada hari ini. Dan selanjutnya, kemurahan. Orang-orang yang diurapi Roh Kudus pasti akan tergerak hatinya untuk memberi dan peduli terhadap penderitaan orang lain, dan tentu diikuti dengan kebaikan. Dalam kehidupan dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan orang-orang yang telah diurapi oleh Roh Kudus pasti akan setia dalam duka dan dalam suka, ketika kaya dan ketika miskin, ketika jaya dan ketika jatuh, tetap setia melakukan kehendak Allah, dan dia betul-betul menjadi garam dan terang dalam segala situasi tersebut. Selanjutnya, kelemah lembutan. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang penuh kelemah lembutan, sama seperti Tuhan Yesus. Bahkan ketika dalam penderitaan yang sangat, ketika di kayu salib, masih tetap berbicara lemah lembut dan sopan. Yang selanjutnya, buah daripada Roh Kudus itu yaitu penguasaan diri. Orang yang diurapi dengan Roh Kudus mampu menguasai diri dari godaan-godaan iblis, baik karena godaan urusan hal yang paling dasar dalam kehidupan, yaitu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan perut. Tidak mau mengubah batu menjadi roti, bukan memusatkan kehidupannya hanya untuk material. Setia juga ketika bersukacita, tidak melupakan Tuhannya dan menganggap bahwa kehidupan yang sekarang ini adalah karena upaya kuat
dan juga karena kelebihan dan kepintarannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengukur dari buah-buah roh yang telah kita ucapkan tadi, di manakah posisi kita? Orang yang diurapi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang membuahkan buah-buah roh. Selamat berbuah, selamat bersaksi, selamat melakukan aktivitas satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.